Hai, kembali lagi bersama Rumah Belajar Niti Sara. Ikutin terus ya videonya. Pada hari ini kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Bagaimana cara mencari akar-akar kuadrat menggunakan metode pemfaktoran. Tetap semangat! Contoh soalnya adalah sebagai berikut. X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 sama dengan 0. Nah, kemarin kita sudah belajar ya bahwa di depan X kuadrat ini adalah A, di depan X ini nilai B ya, kemudian yang di belakang ini adalah konstanta atau C. Nah, angka 7 atau nilai B-nya merupakan hasil jumlah dari akar-akarnya. Sedangkan konstantanya yaitu 12 merupakan hasil kali dari akar-akarnya. Nah, kita mau mencari pasangan angka bila dikalikan hasilnya adalah 12, tetapi bila dijumlahkan hasilnya adalah 7. Caranya seperti apa? Lebih mudah adalah kita membuat faktor dari 12. Faktor dari konstantanya ya. Contohnya adalah sebagai berikut. 12. Faktornya adalah 1 dan 12. Kita cek nih. 1 dikali 12 adalah 12. Cocok. Cocok ya. Nah, kemudian kita jumlahkan. 1 ditambah 12. Hasilnya adalah 13. Jadi tidak cocok. Maka kita cari angka yang lain. Faktornya misalkan 2 dan 6. 2 dikali 6 hasilnya adalah 12. Kita cek dengan ditambahkan, dijumlahkan. 2 ditambah 6 hasilnya 8. Jadi tidak cocok juga. Coba kita cari angka yang lain. 3 dan 4. 3 dikali 4 hasilnya adalah 12. Kemudian kita cek, kita jumlahkan ya. 3 ditambah 4. Hasilnya adalah 7. Nah, pasangan angka ini bisa kita pakai karena hasilnya sesuai. Sehingga kita memakai angka 3 dan 4. Maka faktornya adalah X plus 3 dikali X plus 4. 3-nya dapat dari sini ya, kita masukkan di sini, 4 kita masukkan. Sehingga X plus 3 dikali X plus 4 sama dengan 0. Kemudian kita pecah satu persatu, X plus 3 sama dengan 0. Maka X1-nya adalah kita pindah ruas nih. Positif 3 di sebelah kiri, kita pindah ke sebelah kanan. Hasilnya adalah menjadi negatif 3. Kemudian, X plus 4 sama dengan 0. Sama caranya, kita pindah ruas 4-nya ke sebelah kanan, maka X2-nya adalah negatif 4. Sehingga akar dari X kuadrat ditambah 7X ditambah 12 adalah negatif 3 dan negatif 4. Nah, dari sini sudah mulai jelas ya. Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. X kuadrat dikurangi 4X dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, ingat negatif 4 adalah hasil jumlah. Sedangkan negatif 12 adalah hasil kali dari akar-akarnya. Kemudian kita cari dulu nih, dari konstantanya kita buat faktornya. Bilangan apa yang bila dikalikan hasilnya adalah negatif 12, tetapi bila dijumlahkan hasilnya adalah negatif 4. Mari kita cek satu persatu. Bila Memita punya 1 dan negatif 12. 1 dikali negatif 12 hasilnya adalah negatif 12. Bila kita jumlah 1 ditambah negatif 12
hasilnya adalah negatif 11. Nah, angka ini tidak boleh kita pakai karena tidak cocok dengan hasil penjumlahan. Kita cek lagi ya. Misalkan 2, pasangannya dengan negatif 6. 2 dikali negatif 6 adalah negatif 12. Kemudian kita hitung penjumlahannya. 2 ditambah negatif 6, hasilnya adalah negatif 4. Sehingga pasangan angka ini cocok, bisa kita pakai ya, 2 dan negatif 6. Maka kita faktorkan menjadi X plus 2 dikali X minus 6 sama dengan 0. Dari sini ya angkanya 2 kita masukkan, negatif 6 juga kita masukkan. Kemudian setelah itu kita buat X plus 2 sama dengan 0, kita pindah ruas ya, positif 2-nya, sehingga X1-nya sama dengan negatif 2. Kemudian X minus 6 sama dengan 0, maka X2-nya sama dengan 6. Sehingga akar-akar kuadrat dari fungsi kuadrat ini adalah negatif 2 dan 6. Selanjutnya, bagaimana bila nilai A-nya atau koefisien dari X kuadrat lebih dari 1? Misalkan bisa diisi 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, untuk contoh soalnya adalah sebagai berikut. 2X kuadrat dikurangi 7X ditambah 6 sama dengan 0. Nah, kita mengerjakan ini, Mamita akan mengajarkan dengan 2 cara. Kalian boleh pilih cara mana yang menurut kalian lebih mudah. Kita bahas dulu cara yang pertama. Cara yang pertama adalah koefisien dari X kuadrat dengan konstantanya kita kalikan. Menjadi 2 dikali 6. Hasilnya adalah 12. Kemudian, berapakah pasangan angka yang hasil kalinya 12, tetapi hasil jumlahnya negatif 7? Ingat ya, hasil kalinya bukan 6 loh, tapi hasil kalinya adalah 12. Dan hasil jumlahnya adalah negatif 7. Kita ikuti dengan cara yang sebelumnya, maka pasangan angkanya adalah negatif 3 dan negatif 4. Coba ya, kita cek. Negatif 3 dikali negatif 4. Hasilnya adalah positif 12. Sedangkan bila kita jumlah negatif 3 ditambah negatif 4, hasilnya adalah negatif 7. Jadi ini cocok ya angkanya. Kemudian kita masukkan seperti ini. Negatif 7X-nya kita ubah menjadi negatif 4X kurang 3X. Dari sini angkanya ya. Jadi negatif 4X, negatif 3X. Jadi negatif 7-nya kita pecah atau kita jabarkan menjadi negatif 4X, negatif 3X. Gitu ya. Yang depan dan yang belakangnya ditulis sama. Nah, kemudian setelah ini kita akan pilah-pilah. Kita pecah menjadi 2 bagian sebagai berikut. Bagian yang pertama adalah 2X kuadrat min 4X. Ingat-ingat ya, ini bagian yang pertama. Kemudian bagian yang kedua adalah negatif 3X ditambah 6. Nah, masing-masing bagian ini kita akan faktorkan. Ya, yang pertama dulu, 2X kuadrat min 4X kita faktorkan menjadi 2X dikali X min 2. Kemudian min 3X ditambah 6 kita faktorkan menjadi negatif 3 dikali X min 2. Nah, kalian lihat ya, ini harus sama. Kalau di depan X min 2, di belakangnya juga X min 2. Nah, kemudian 2X dan min 3X kita gabung menjadi
2x min 3, gitu ya, 2x min 3 ya, maaf ya. Jadi 2x min 3, kemudian yang belakangnya kita ambil salah satu, dikalikan x min 2. Ya, kemudian 2x min 3 sama dengan 0, sehingga x1-nya adalah negatif 3/2. Oh, maaf, ini positif 3/2. Ya, ini positif ya. Mem salah tulis. Kemudian x min 2 sama dengan 0, maka x2-nya adalah 2. Ya. Nah, ini adalah cara yang pertama. Kita akan belajar lagi cara yang kedua ya. Pahami dulu nih cara pertama. Kemudian cara yang keduanya adalah sebagai berikut. 2x kuadrat dikurangi 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, cara yang kedua adalah dari sini, 2x kuadrat ini mempecah angka berapa kalau dikalikan hasilnya menjadi 2x kuadrat. Ya, jadi mempecah menjadi 2x dan x. Jadi kalau 2x dikali dengan x, hasilnya adalah 2x kuadrat. Kemudian yang bagian belakang juga kita pecah. Angka berapa ya? Bila dikalikan hasilnya 6. Gitu ya. Nah, kita coba negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 dikali negatif 2, hasilnya adalah 6. Kemudian kita cek. Ceknya adalah dengan disilang. Seperti ini, perkalian silang. Ya, jadi 2x dikali negatif 2, kemudian kita jumlahkan dengan x dikalikan negatif 3. Cara ceknya seperti ini. Sehingga 2x dikalikan negatif 2, kita silang ya, hasilnya adalah negatif 4x. Kemudian x kita kalikan dengan negatif 3, hasilnya adalah negatif 3x. Bila kita jumlah, hasilnya adalah negatif 7x. Nah, ini ya, cara ceknya seperti itu. Kalau hasilnya cocok, negatif 7x sesuai dengan soal, maka persamaan ini boleh dipakai. Caranya adalah seperti ini. Kita susun dulu faktornya. Kalau menyusun faktornya, kita lurus ya. Jadi 2x min 3, pasangannya ya, lurus, dikalikan x min 2, sama dengan 0. Maka 2x min 3 sama dengan 0, x1-nya adalah positif ya ini, positif 3/2. Ya. Kemudian x min 2-nya sama dengan 0, x2-nya adalah 2. Nah, ini adalah cara yang kedua, bagaimana memfaktorkan bila koefisien dari x kuadratnya lebih dari 1. Nah, kalian bisa pahami terlebih dahulu, kemudian kalian pilih cara mana yang lebih mudah. Ya, demikian penjelasan Memita tentang persamaan kuadrat dan mencari akar-akar kuadrat dengan metode pemfaktoran. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share kepada teman-temanmu. Bye-bye.